Baik, berikutnya kita coba mengupas sedikit terkait dengan etika profesi akuntan. Oke, kita ada beberapa yang saya capture, beberapa kode etik yang saya capture untuk kita ketahui bersama. Yang pertama, sesuai dengan disampaikan oleh penyaji tadi, ada 5 prinsip dasar etika untuk anggota IAPI. Yang pertama adalah integritas, artinya bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Kemudian objektivitas, artinya tidak ada kompromi atas pertimbangan profesional yang dimiliki oleh auditor. Kemudian adanya kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kemudian adanya kerahasiaan, artinya auditor harus bisa menjaga rahasia informasi yang diperoleh dari uh, aktivitas auditnya. Kemudian ada perilaku profesional dari auditor, artinya auditor itu harus mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh anggota yang mungkin akan mendiskreditkan profesi anggota. Mendiskreditkan itu artinya apa namanya uh, akan membuat negatif, ya, akan membuat stigma negatif atas profesi auditor itu sendiri. Anggota IAPI itu harus mematuhi setiap prinsip dasar etika. Oke. Nah, kemudian terkait dengan integritas. Kita lihat dalam integritas ini anggota tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika anggota percaya bahwa informasi tersebut satu berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material. Artinya apa? Artinya ketika auditor tahu bahwa dalam laporan keuangan itu terdapat salah saji atau terdapat kesalahan atau terdapat pernyataan yang menyesatkan secara material atau yang bisa mempengaruhi keputusan, maka anggota tidak boleh terlibat. Auditor tidak boleh terlibat atas penyesatan tersebut, atas kekeliruan tersebut atau kesalahan tersebut. Yang kedua, ketika ada pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati, auditor juga tidak dibolehkan untuk terlibat atau tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan hal tersebut. Atau ketika terdapat penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan, itu auditor tidak boleh terlibat atas hal itu. Jadi auditor tidak boleh terlibat secara sengaja dalam menghilangkan atau mengaburkan informasi, di mana sebetulnya informasi tersebut harusnya diungkapkan. Nah, karena informasi yang harusnya diungkapkan itu tidak diungkapkan, maka informasi tidak lengkap. Ketika informasi tidak lengkap, maka dikhawatirkan informasi tersebut bisa menyesatkan. Terkait dengan integritas. Lalu terkait dengan kompetensi dan kehati-hatian profesional. Artinya apa? Artinya anggota itu harus patuh terhadap prinsip kompetensi. Artinya auditor itu harus memiliki kompetensi yang memadai. Auditor harus mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan. Jadi artinya auditor harus meningkatkan keahliannya, meningkatkan kompetensinya, selalu meningkatkan sampai dengan atau minimal sampai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh organisasi. Ya. Nah, kemudian auditor juga harus bertindak secara sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional serta standar teknis yang berlaku. Harus sungguh-sungguh. Nah, dalam mematuhi prinsip kompetensi ini, anggota itu harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa mereka itu bekerja profesional di bawah pengawasannya telah memperoleh pelatihan dan supervisi yang tepat. Artinya apa? Artinya ini memenuhi standar pekerjaan lapangan, bahwa
anggota itu atau auditor itu harus memastikan bahwa orang yang diawasinya, artinya ketika dia dibantu oleh seorang asisten, maka ia harus meyakini bahwa asisten yang membantu pekerjaan auditor tersebut sudah disupervisi, sudah diawasi secara memadai, dan bahkan sudah menjalani pelatihan atau sudah mendapatkan pelatihan yang tepat. Oke, saya ulangi. Artinya auditor harus memiliki keyakinan yang memadai juga bahwa si asisten yang membantu pekerjaannya itu sudah disupervisi, sudah diawasi secara baik, dan sudah memperoleh pelatihan-pelatihan terkait dengan kompetensi yang dipersyaratkan. Nah, objektivitas, prinsip berikutnya adalah objektivitas, di mana anggota itu atau auditor itu tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu mempengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut. Maksudnya gimana? Nah, contohnya gini nih, contohnya adalah uh, auditor itu tidak boleh melakukan hal-hal yang ada benturan kepentingan. Benturan kepentingan itu artinya adalah terdapat dualisme kepentingan. Di satu sisi si auditor itu berkepentingan terhadap klien, di satu sisi auditor tersebut berkepentingan terhadap kantor akuntan publiknya. Tidak boleh ada benturan kepentingan. Ya, jadi dia ketika ada benturan kepentingan, maka auditor tersebut akan sulit memilih mana yang harus dipilihnya, apakah kepentingan klien atau kepentingan kantor akuntan publik. Ya, sehingga auditor memang harus objektif. Kemudian terkait dengan yang menarik adalah terkait dengan kerahasiaan, di mana anggota atau auditor harus mematuhi prinsip kerahasiaan. Auditor itu harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam penugasan auditnya. Nah, dalam audit ini kan kita membuka isi perut klien ini. Laporan keuangannya kita buka semua, informasi perpajakannya kita buka semua, berapa gaji karyawan kita tahu, berapa biaya-biaya perusahaan kita tahu, kan kita buka semua. Nah, rahasia ini harus kita jaga. Jangan sampai jadi ember bocor ya. Jadi setelah ngaudit lalu kita ngomong sama teman-teman, wah di PT X itu gaji direkturnya sekian loh, kerjanya cuma gitu-gitu doang. Di PT itu ternyata penjualannya begini loh. Di perusahaan itu ternyata aktivitasnya begini loh. Nah, itu nggak boleh ya, itu melanggar kode etik profesi akuntan. Akuntan harus menjaga rahasia, dilarang menggosip hal-hal yang terkait dengan klien. Walaupun meskipun memang menggosip tentang apapun itu tidak dilarang, tapi terkait dengan profesional kode etik profesi akuntan memang tidak dibolehkan terkait dengan apapun yang berkaitan dengan klien ya. Harus jaga kerahasiaan informasi. Kemudian diwaspadai juga terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja. Artinya gini, ada hal-hal yang diungkapkan tapi sebetulnya kesalahan atau kekeliruan tapi tidak disengaja. Nah, karena memang dasar mungkin orangnya itu suka berbicara, bagi-bagi informasi atau suka menggosip, sudah tergosipkan lah apa yang ditemukannya di suatu perusahaan, mungkin kelemahan perusahaan. Tapi ternyata kesalahan atau temuan yang terjadi di perusahaan atau di klien tersebut adalah hal-hal yang tidak disengaja. Padahal udah terlanjur tersebar itu gosip-gosipnya gitu. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Jangan suka menggosip ya. Oke. Kemudian ya itu tadi ya, jangan mengungkapkan informasi yang sifatnya rahasia dari klien. Kemudian tidak menggunakan informasi rahasia tersebut untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Artinya apa? Nah, kadang-kadang kan kalau seandainya ada informasi rahasia itu kan mahal. Sehingga mungkin informasi rahasia tadi bisa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Contoh, setelah memeriksa PT X, ternyata kita mengetahui bahwa ternyata begini ya strategi penjualannya. Begini ya strategi produksinya.
Nah, karena kita tahu rahasia itu, kita tahu ramuan rahasia strategi itu, maka kita tahu nih, kita kasih tahu nih sama lawan bisnisnya, kita kasih tahu. Kita bilang, nih saya punya informasi strategi penjualan PT X. Misalnya kita kasih tahu kepada PT Y. Kalau mau nih silakan dapatkan informasi ini cuma wani piro. Berapa kamu berani bayar? Nah, itu kan artinya kita menjual informasi rahasia. Ya, itu tidak boleh dilakukan ya, itu melanggar kode etik ya. Kemudian lagi ke perilaku profesional, artinya apa? Anggota tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan atau aktivitas apapun yang diketahui akan merusak, akan mengganggu objektivitas atau reputasi, baik reputasi diri sendiri ataupun reputasi profesi. Ya. Kemudian nah, dalam melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, nah ini dikaitkan dengan melakukan iklan untuk kantor akuntan publik. Jadi kantor akuntan publik itu sebetulnya dulu beberapa tahun yang lalu tidak boleh mengiklankan jasanya. Misalnya, gunakanlah akuntan publik kami, gunakanlah jasa kantor akuntan publik kami, maka kami akan menservis dengan baik misalnya, dan seterusnya itu kan nggak boleh. Nah, saat ini memasarkan jasa kantor akuntan publik itu boleh, tapi dengan catatan ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, anggota dilarang mencemarkan nama baik profesi. Artinya memang jaga nama baik profesi dan harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Dalam melakukan pemasaran jasa itu tidak boleh membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan. Ya, tidak boleh menyampaikan kualifikasi yang dimiliki atau pengalaman yang telah diperoleh. Jadi misalnya tidak boleh mengatakan gunakanlah jasa kantor akuntan publik kami. Maka jika menggunakan jasa kantor akuntan publik kami, jasa akuntan publik kami, maka laporan keuangan Anda akan begini, akan begitu, akan begini gitu. Ya, tidak boleh berlebihan ya, tidak boleh lebay ya, seperti iklan-iklan produk-produk yang lain, misalnya minum obat langsung sembuh, kemudian nyuci langsung kering, langsung putih ya, nggak boleh seperti itu ya. Jadi kalau mengiklankan atau memasarkan jasa kantor akuntan publik itu harus menjaga nama kode etik profesi dan tidak boleh melakukan pernyataan yang berlebihan. Kemudian tidak boleh juga membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tanpa didukung bukti yang valid terhadap hasil pekerjaan pihak lain. Jadi kita nggak boleh banding-bandingkan, seperti misalnya iklan sabun mandi, bahwa ini sabun mandi ini lebih baik daripada sabun mandi yang itu, obat nyamuk ini lebih baik dari obat nyamuk yang itu. Nah, kalau di kantor akuntan publik nggak boleh. Kantor akuntan publik kami lebih baik daripada kantor akuntan publik ini karena begini-begini, ya itu tidak boleh. Itu melanggar kode etik profesi. Ya, apalagi jika dilakukan tanpa bukti-bukti atau data-data pendukung yang valid. Ya. Lalu bagaimana dong cara mengiklankan atau cara mempromosikan, atau cara memasarkan kantor akuntan publik? Nah, jika ragu, maka anggota itu didorong untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi yang relevan. Jadi diskusilah dengan IAPI. Ya, jadi ketika Anda membuat iklan, Anda membuat pemasaran tentang jasa kantor akuntan Anda, maka berkonsultasilah ke ikatan profesi ya, untuk menentukan apakah ini sudah layak tampil iklannya apa tidak, apakah iklan ini tidak melanggar kode etik. Seperti itu. Nah, bagaimana jika terdapat hubungan bisnis kantor, anggota tim assurance atau keluarga inti? Maksudnya apa? Maksudnya kan auditor itu harus menjaga independensi. Nah, misalnya saya itu adalah auditor dari kantor akuntan publik X. Lalu saya mengaudit
PT Semen Padang. Nah, saya kan harus independen dalam mengaudit. Saya dalam mengaudit PT Semen Padang harus independen. Tapi ternyata direktur PT Semen Padang itu adalah kakak kandung saya. Sementara saya adalah auditor yang akan mengaudit PT Semen Padang. Coba apa kata orang? Orang akan mengatakan bahwa saya tidak independen. Walaupun sebenarnya saya melakukan tugas saya secara independen, secara fakta saya independen atau independen dalam fakta, tapi orang akan menilai lain ketika terdapat hasil yang bagus terhadap PT Semen Padang. Misalnya PT Semen Padang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, maka orang akan beranggapan, ya iyalah dapat opini WTP, kan yang ngaudit adiknya sendiri, kan yang ngaudit adik kandungnya sendiri. Nah, padahal saya sebagai adik kandung sudah melaksanakan tugas saya secara profesional, saya sudah melakukan penungusan saya secara objektif. Tapi orang lain memandang bahwa saya tidak independen, bahwa saya membantu kakak saya membantu perusahaan kakak saya untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Makanya independensi itu ada dua ya. Yang pertama ada independensi dalam fakta dan independensi dalam sikap. Independensi dalam fakta adalah memang independen yang betul-betul independen secara fakta. Kita memang melakukan sesuatu secara independen. Tapi kalau independen dalam sikap artinya apa? Independensi dari pandangan orang lain. Ya, orang lain akan memandang bahwa kita tidak independen dalam sikap. Contoh yang sederhana selain auditor adalah misalnya saya adalah seorang guru, lalu saya adalah seorang guru SD, lalu anak saya adalah murid saya di kelas itu, padahal saya sudah independen secara faktanya, saya independen dalam fakta, saya memang tidak memberikan bocoran soal kepada anak saya, ujiannya berapa dapat 100 ya 100, 90 ya 90, 20 ya 20. Secara faktanya saya independen. Tapi ketika anak saya juara 1, maka orang akan beranggapan iya dong, anaknya juara 1, kan gurunya orang tua kandung. Orang lain menganggap saya tidak independen. Itu namanya independen dalam sikap. Sehingga yang paling bagus itu adalah auditor harus menjaga dua-duanya, independensi dalam sikap dan independensi dalam fakta. Nah, di sini kantor atau anggota tim asuransi atau kantor atau anggota tim audit itu tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang erat dengan klien asuransi atau manajemennya. Jadi ketika saya akan mengaudit Semen Padang, saya nggak boleh memiliki hubungan bisnis yang erat dengan Semen Padang. Saya nggak boleh, misalnya saya subdistributor Semen Padang, saya nggak boleh. Ya, saya benar-benar independen terhadap hal itu. Ya, kecuali jika kepentingan tersebut tidak material, atau misalnya kecuali saya berbisnis dengan Semen Padang itu ya kecil-kecilan aja, emang nggak pengaruh sama sekali, nggak material. Oke. Tapi sebaiknya hubungan bisnis dengan klien itu tiadakan, benar-benar independen. Oke. Nah, itu disebut dengan ancaman independensi ya. Ketika ada sesuatu hal yang akan mengganggu independensi auditor terhadap kliennya, ada sesuatu hal yang berpotensi menyebabkan auditor itu tidak independen, itu disebut dengan ancaman independensi. Nah, lalu kalau seandainya ada ancaman independensi tersebut, gimana caranya? Misalnya, kalau seandainya saya ingin mengaudit Semen Padang, tetapi saya merupakan adik kandung dari salah satu direksi Semen Padang, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan untuk mengurangi ancaman independensi adalah yang pertama, tim harus mengeluarkan saya dari tim audit. Artinya begini, contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi adalah dengan mengeluarkan individu tersebut dari tim asuransi. Artinya ketika saya akan mengaudit Semen Padang dan salah satu direksinya adalah kakak kandung saya, ketika terjadi kekhawatiran adanya ancaman independensi bahwa saya tidak akan independen, bahwa saya akan membantu perusahaan kakak saya, maka saya harus dikeluarkan dari tim tersebut. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua,
ketika saya memiliki hubungan dengan kakak saya, tapi saya hubungan itu tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan atau tidak akan mengancam independensi kantor akuntan publik atau auditor, itu tidak masalah. Tapi jangan tempatkan saya di tempat-tempat yang harus mengambil keputusan yang terkait dengan kakak saya yang sebagai direksi tadi. Contoh misalnya, atau kita ganti contohnya, ketika saya ingin mengaudit semen Padang, yang pertama caranya adalah untuk menghilangkan ancaman independensi, saya dikeluarkan dari tim. Atau saya tidak dikeluarkan dari tim, tapi letakkan saya di tempat-tempat yang saya tidak akan berhubungan dengan kakak saya. Letakkan saya di tempat-tempat yang saya tidak akan berinteraksi dengan kakak saya dalam peristiwa audit tersebut atau pelaksanaan audit tersebut. Ya. Oke. Kemudian ini hubungan keluarga dan pribadi, nanti silakan Anda baca, itu banyak itu etika profesi yang ada di Moodle. Oke, apalagi ya, intinya adalah ketika ada anggota keluarga inti kita di klien yang akan kita audit, ada hubungan bisnis kita dengan klien yang akan kita audit, itu akan mengganggu atau merupakan ancaman independensi. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasi ancaman independensi tersebut? Ada 2 contoh cara. Yang pertama, keluarkan orang atau individu yang memiliki ancaman independensi tersebut. Yang kedua, tidak dikeluarkan, tapi letakkanlah pada posisi yang tidak berhubungan dengan orang-orang yang berada pada klien yang dianggap akan mengancam independensi, sehingga interaksi tidak terjadi di antara mereka. Oke, demikian penjelasan sekilas tentang kode etik profesi. Jika Anda ingin mempelajari secara lebih dalam, silakan dilihat kode etik profesional akuntan yang terbaru 2020. Oke, terima kasih.